Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 Biokimia Tadris Biologi semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini kami akan memaparkan serta menjelaskan mengenai lemak dalam tubuh. Oke, langsung saja kita dengarkan penjelasan dan pemaparan dari teman-teman kita kelompok 5 Biokimia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lemak, yang dimana lemak adalah senyawa molekul besar dan berbentuk dari molekul yang lebih kecil melalui reaksi dehidrasi lemak, disusun dari dua jenis molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan asam lemak. Lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Misalnya dietil eter, kloroprom, dan benzena, dan hidrokarbon lainnya. Selanjutnya yaitu tentang pengertian struktur dan tata nama lemak, yang dimana pada rumus struktur lemak R1 COOH, R2 COOH, dan R3 COOH adalah molekul asam lemak yang terikat pada gliserol. Ketika molekul asam lemak itu dibagi sama, atau disebut asam lemak sederhana, dan boleh berbeda atau disebut lemak campuran. Tetapi pada umumnya molekul lemak berbentuk dari dua atau lebih macam asam lemak. Nama lazim dari lemak adalah trigliserida, yang dimana penamaan lemak dimulai dengan kata gliseril yang diikuti oleh nama asam lemak. Fungsi dan peranan lemak dalam tubuh. Adapun fungsi peranan lemak dalam tubuh, yang pertama yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh. Yang kedua menjadi cadangan energi dalam bentuk selamat. Yang ketiga sebagai penopang fungsi senyawa organik sebagai pengantar signal. Yang keempat menjadi suspensi bagi vitamin A, D, E, dan K yang berguna untuk proses biologis. Yang kelima ada sebagai menahan goncangan untuk melindungi organ vital. Dan yang keenam berfungsi sebagai melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Dan yang terakhir ada sebagai fungsinya sebagai sarana sirkulasi energi di dalam tubuh dan komponen utama yang membentuk membrane semua jenis sel. Saya Abdillah akan menjelaskan metabolisme lemak dan sumber lemak. Metabolisme lemak terdiri dari 3 fase. Yang pertama, oksidasi. Oksidasi ialah proses merubah asam lemak menjadi asetil-CoA. Yang kedua, siklus Krebs. Siklus Krebs ialah proses merubah asetil-CoA menjadi H. Yang ketiga, fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif ialah proses mereaksikan H ditambah O menjadi H2O tambah ATP. Metabolisme lemak menuju mulut, lalu mulut menuju lambung, lalu lambung menuju hati, lalu hati menuju empedu, lalu empedu menuju usus kecil, lalu usus kecil menuju usus besar. Selanjutnya, sumber lemak. Sumber lemak terdapat 2 macam, yaitu sumber lemak nabati dan sumber lemak hewani. Sumber lemak nabati adalah lemak yang dapat dari sumber makanan. Contohnya, kedelai, buah alpukat, mentega si, minyak kelapa, dan lain-lain. Sumber lemak hewani adalah sumber lemak yang didapat dari hewan. Contohnya, telur, minyak ikan, daging, susu, ikan laut, dan lain-lain. Terima kasih. Saya akan menjelaskan macam-macam lemak yang ada di dalam tubuh. Macam-macamnya yang pertama yaitu adalah lemak esensial. Lemak esensial ini penting untuk kehidupan manusia.
Adapun pengertian lemak ini memiliki fungsi untuk mengatur suhu tubuh, menjaga struktur sel dan mengatur hormon. Yang kedua yaitu ada lemak putih. Lemak putih ini juga dikenal dengan sebutan lemak adiposit. Lemak ini dinamakan sebagai lemak putih karena sel-sel lemak tersebut berwarna putih akibat rendahnya kepadatan mitokondria dan pembuluh darah. Yang ketiga ada lemak coklat. Lemak coklat ini adalah lemak ini disebabkan karena adanya lemak yang dikemas dengan mitokondria. Pengertian lemak coklat ini memiliki kemampuan untuk membakar kalori lebih dari lemak putih. Yang keempat ada lemak krim. Lemak krim ini juga merupakan hasil persilangan dari antara lemak putih dan lemak coklat. Saat berolahraga, otot akan mengeluarkan protein khusus yang bisa mengubah lemak putih jadi lemak krim. Yang kelima adalah lemak subkutan. Lemak subkutan ini adalah lemak yang ditemukan di bawah kulit. Sekitar 90% lemak ini di dalam tubuh adalah lemak subkutan. Untuk mengurangi timbunan lemak ini, lakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi serta kurangi konsumsi karbohidrat. Yang terakhir adalah lemak visceral. Lemak visceral ini merupakan jenis lemak yang tersimpan di rongga perut dan sejumlah organ penting seperti hati, pankreas, jantung, dan usus. Menebalnya lapisan lemak visceral bisa meningkatkan risiko diabetes, tipe 2, kanker, serta stroke. Selanjutnya yaitu sifat-sifat lemak. Yang pertama, larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti ember, bensin, alkohol. Yang kedua, penyusun utamanya itu adalah asam lemak. Yang ketiga, lipid itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia seperti asam lemak esensial, contohnya asam linolit. Nah, dari asam linolit ini juga dapat dibuat asam arachidonat. Nah, sifat-sifat lemak itu terbagi dua. Yang pertama sifat fisis lemak dan sifat kimia lemak. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kekurangan dan kelebihan lemak. Yang pertama yaitu akibat dari kekurangan lemak. Nah, kurangnya penyerapan lemak merupakan salah satu dari akibat yang bisa ditimbulkan dari kekurangan lemak. Lemak merupakan satu nutrisi yang bermanfaat untuk penyerapan vitamin. Nah, kalian tahu bahwasannya banyak orang yang berdiet dengan mengurangi porsi makan mereka. Namun banyak pula dari mereka yang tidak berhasil menjalankan program dietnya. Maka hal ini dipicu oleh tubuh yang kurangnya mendapatkan asupan lemak selama diet. Nah, kekurangannya lemak dapat memicu nafsu makan yang lebih tinggi justru, dan dapat menimbulkan depresi. Kemudian akibat dari kelebihan lemak. Kelebihan lemak dalam tubuh dikaitkan dengan ancaman fisik yang besar seperti obesitas. Nah, maksudnya itu seperti ketika kita kelebihan lemak, maka tubuh kita akan mengalami kegemukan atau obesitas. Biasanya, obesitas berarti lemak tubuh yang membahayakan kesehatan. Sedangkan ada juga yang namanya overweight, menggambarkan kelebihan dibandingkan berat badan normal. Obesitas dan overweight dapat memicu beberapa penyakit seperti jantung, koroner, diabetes mellitus, stroke, dan lain-lain. Nah, jadi lemak berlebih pun berbahaya, kekurangan pun juga tidak bagus. Kemudian selanjutnya integrasi ayat Al-Quran dan hadis. Nah, di sini saya mengambil dari surah Al-Maidah ayat 87. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, di sini pun juga ada hadis, yaitu jauhilah olehmu makanan dan minuman dengan berlebih-lebihan, karena yang demikian dapat merusak kesehatan tubuh, menimbulkan penyakit dan memberi kemalasan atau kesulitan ketika akan sholat.
Dan hendaklah bagimu bersikap sedang atau kecukupan, karena yang demikian akan membawa kebaikan pada tubuh dan menjauhkan diri dari sikap berlebih-lebihan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari integrasi ayat Al-Quran dan hadis yang tadi saya sebutkan, bahwasannya berkaitan dengan lemak dia harus seimbang, dalam arti tidak boleh berlebih ataupun kekurangan. Nah, di situ karena apa, yang berlebih-lebihan tidak baik bagi tubuh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kekurangan pun menimbulkan penyakit, kelebihan juga menimbulkan penyakit. Sekian dari saya. Telah kita dengarkan paparan dari teman-teman kita kelompok 5 biokimia mengenai lemak dalam tubuh. Nah, semoga apa yang telah dijelaskan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.